Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kualitatif saya yang berjudul Fenomena Perubahan Pola Interaksi Sosial Remaja di Era Media Sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Maufuran dengan NIM 2300451. Baiklah, adapun yang melatar belakangi proposal saya yaitu perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir ini telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Salah satunya yaitu perkembangan teknologi yang paling berpengaruh adalah hadirnya media sosial. Media sosial kini menjadi bagian yang hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Melalui media sosial, seseorang dapat berkomunikasi, berbagi informasi, mengekspresikan diri, hingga membangun hubungan sosial dengan orang lain tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Adapun rumusan masalah dari proposal saya terbagi menjadi dua. Yang pertama ya, yang pertama yaitu rumusan dari masalah utamanya, yaitu bagaimana perubahan pola interaksi sosial remaja di era media sosial serta dampaknya terhadap hubungan sosial di dunia nyata. Nah, yang kedua ada sub rumusan masalahnya terbagi menjadi 5. Yang pertama ada bagaimana pola interaksi sosial remaja saat ini. Yang kedua, apa peran media sosial dalam membentuk interaksi sosial remaja. Yang ketiga, bagaimana dampak media sosial terhadap hubungan sosial remaja di dunia nyata. Yang keempat, apa saja perubahan yang terjadi dalam komunikasi sosial remaja akibat media sosial. Yang kelima, ada bagaimana pandangan remaja terhadap interaksi sosial secara langsung dibandingkan interaksi visual. Nah, adapun tujuannya terbagi menjadi dua, ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk memahami perubahan pola interaksi sosial remaja di era media sosial, serta dampaknya terhadap hubungan sosial di dunia nyata. Yang kedua ada tujuan khusus terbagi menjadi 5, ada mendeskripsikan pola interaksi sosial remaja saat ini. Yang kedua, mengetahui peran media sosial dalam membentuk interaksi sosial remaja. Yang ketiga, ada menganalisis dampak media sosial terhadap hubungan sosial remaja di dunia nyata. Yang keempat, mengetahui perubahan komunikasi sosial yang dialami remaja. Dan yang terakhir, ada mendeskripsikan pandangan remaja terhadap interaksi virtual dan interaksi langsung. Baik, kita langsung masuk ke kajian pustakanya. Yang pertama ada konsep interaksi sosial. Nah, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial ini menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Nah, di era digital ini, bentuk interaksi sosial mengalami perubahan yang cukup besar. Kehadiran media sosial membuat komunikasi menjadi cepat dan mudah dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Interaksi sosial ini memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Melalui interaksi sosial, individu belajar memahami norma, nilai, sikap, dan cara berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya. Bagi remaja, interaksi sosial sangat penting karena masa remaja merupakan masa pencarian identitas diri. Pada masa ini, sangat pada masa ini dan pada masa ini hubungan dengan teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan emosional dan sosial remaja. Yang kedua, ada remaja dan perkembangan sosial. Nah, remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja biasanya ditandai dengan perubahan fisik, emosional, psikologis, dan juga sosial. Pada tahap perkembangan ini, remaja mulai membangun hubungan sosial yang lebih luas di luar lingkungan keluarga. Mereka mulai mencari pengakuan dari teman sebayanya dan juga lingkungan sosialnya. Menurut Erikson, masa remaja merupakan tahap pencarian identitas diri. Nah, pada tahap ini, remaja berusaha memahami siapa diri mereka dan bagaimana posisi mereka di lingkungan sosial. Perkembangan sosial remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, dan juga media sosial. Nah, di era digital, media sosial menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan sosial remaja.
remaja menggunakan media sosial sebagai tempat berkomunikasi, mencari hiburan, berbagi pengalaman, dan membangun identitas dirinya. Yang ketiga, ada media sosial. Nah, media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun hubungan secara online. Media sosial berkembang sangat pesat karena kemajuan teknologi internet dan penggunaan smartphone yang semakin luas. Saat ini terdapat berbagai jenis media sosial yang digunakan masyarakat seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube, dan juga Twitter. Nah, media sosial memiliki karakteristik utama seperti interaktif, cepat, mudah diakses, dan memungkinkan pengguna membuat serta menyebarkan konten. Bagi remaja, media sosial menjadi bagian yang penting dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka menggunakan media sosial untuk berbagai tujuan seperti hiburan, komunikasi, belajar, hingga mencari popularitas. Misalnya, TikTok menjadi platform yang sangat populer di kalangan remaja karena menyediakan video pendek yang menarik dan mudah diakses. Instagram digunakan untuk berbagi foto dan aktivitas sehari-hari, sedangkan WhatsApp lebih banyak digunakan untuk komunikasi pribadi dan juga grup. Nah, media sosial memberikan banyak manfaat seperti mempermudah komunikasi, memperluas jaringan sosial, dan mempercepat penyebaran informasi. Namun, media sosial juga memiliki dampak negatif seperti kecanduan, penyebaran informasi palsu, cyberbullying, dan menurunnya interaksi sosial secara langsung. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang itu lebih fokus pada kehidupan virtual dibandingkan dengan kehidupan nyata. Yang D, ada pola perubahan interaksi sosial remaja. Nah, perubahan pola interaksi sosial remaja merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi digital dan media sosial. Pada masa sebelumnya, remaja lebih sering menggunakan komunikasi secara langsung melalui tatap muka. Mereka berkumpul, bermain, dan berbicara secara langsung dengan teman-teman di lingkungan sekitarnya. Nah, mereka namun saat ini sebagian besar dari kebiasaan remaja itu lebih aktif menggunakan smartphone dibandingkan berinteraksi langsung. Banyak remaja yang tetap fokus pada media sosial meskipun sedang berada dalam lingkungan sosial. Yang E, ada dampak media sosial terhadap hubungan sosial. Terbagi menjadi dua, ada dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak positifnya yaitu mempermudah komunikasi media sosial, memudahkan remaja untuk berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Yang kedua, ada memperluas jaringan pertemanan. Melalui media sosial, remaja dapat mengenal banyak orang dari berbagai daerah bahkan negara. Nah, di balik dampak positif terdapat dampak negatifnya, yaitu mengurangi interaksi langsung. Nah, pengguna media sosial ini yang terlalu tinggi dapat mengurangi intensitas komunikasi tatap muka mereka dengan teman sebaya maupun dengan yang lainnya. Yang kedua, ada menurunnya kemampuan sosial. Sebagian remaja menjadi kurang mampu membangun komunikasi langsung dengan lingkungan masyarakatnya. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya ada teori yang relevan. Nah, dalam teori yang relevan ini terdapat 4. Yang pertama ada teori interaksi sosial. Nah, teori interaksi sosial ini menjelaskan bahwa manusia membangun hubungan sosial melalui komunikasi dan tindakan sosial. Yang kedua ada teori usage and gratification. Nah, teori ini menjelaskan bahwa individu menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang ketiga ada teori konstruksi sosial. Nah, teori konstruksi sosial ini menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi sosial. Yang terakhir ada teori perkembangan sosial Erikson. Nah, menurut Erikson, masa remaja merupakan tahap pencarian identitas diri. Media sosial menjadi salah satu tempat remaja membangun identitas sosial mereka. Yang selanjutnya ada penelitian yang relevan. Nah, beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah yang pertama ada penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku komunikasi remaja.
Yang kedua, ada penelitian mengenai dampak TikTok terhadap kehidupan sosial siswa. Yang ketiga, ada penelitian tentang perubahan budaya komunikasi di era digital. Yang keempat, penelitian mengenai hubungan media sosial dengan kemampuan interaksi sosial remaja. Yang selanjutnya ada kerangka konseptual. Nah, penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja. Media sosial menjadi faktor yang memengaruhi pola interaksi sosial remaja. Perubahan pola interaksi sosial tersebut kemudian berdampak terhadap hubungan sosial remaja di kehidupan nyata. Nah, selanjutnya yaitu bab 3, ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman dan pandangan informan. Adapun lokasi dan waktu penelitiannya, penelitian ini dilakukan di lingkungan Universitas Negeri Padang dan masyarakat tempat remaja aktif menggunakan media sosial. Lokasi penelitian ini dipilih karena memiliki banyak remaja yang aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang selanjutnya ada informan penelitian. Nah, informan penelitian ini dipilih menggunakan teknik purpose sampling. Teknik ini digunakan karena penelitian memilih informan yang dianggap memahami fenomena yang diteliti. Kriteria informan yang dalam penelitian ini ada remaja berusia 15 sampai 21 tahun. Yang kedua ada aktif menggunakan media sosial. Yang ketiga menggunakan media sosial setiap hari. Yang keempat ada bersedia menjadi informan penelitian. Nah, selanjutnya ada fokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini ada pada pola interaksi sosial remaja di era media sosial. Peran media sosial dalam membentuk hubungan sosial remaja, dampak media sosial terhadap hubungan sosial di dunia nyata, perubahan komunikasi sosial remaja, dan pandangan remaja terhadap interaksi virtual dan tatap muka. Nah, yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, terdapat 3 dalam teknik pengumpulan datanya. Yang pertama itu wawancara mendalam. Nah, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan. Peneliti akan melakukan wawancara semi terukur agar pasca wawancara lebih fleksibel. Yang kedua ada observasi. Nah, observasi ini dilakukan untuk melihat perilaku sosial remaja dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti akan mengamati bagaimana remaja berinteraksi dengan teman, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada dokumentasi. Nah, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian. Dokumentasi berupa foto, screenshot media sosial, dan dokumen pendukung lainnya. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan dalam mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Yang selanjutnya ada teknik keabsahan data. Nah, untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, maksudnya yaitu membandingkan data dari beberapa informan. Yang kedua, triangulasi teknik, maksudnya yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Yang terakhir ada member checking. Maksudnya yaitu peneliti meminta informan memeriksa kembali hasil dari wawancara. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis datanya itu terdapat 5. Yang pertama itu mengumpulkan data, membaca dan memahami data, melakukan pengkodean data. Yang keempat mengelompokkan tema, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan dari proposal penelitian saya yaitu berdasarkan pembahasan dalam proposal penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan media sosial telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap pola interaksi sosial remaja. Media sosial kini tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja sehari-hari. Remaja lebih banyak melakukan komunikasi media sosial dibandingkan interaksi secara langsung atau tatap muka. Nah, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perubahan pola interaksi remaja yang terjadi di era media sosial dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari mereka.
Mungkin hanya sedemikian yang bisa saya presentasikan mengenai proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah nonton. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.